Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 1 matriks latihan E nomor 1 sampai dengan 6 halaman 38. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 sampai dengan 3. Soal nomor 1, jika A dan B merupakan matriks persegi yang berdua sama, maka determinan determinan matriks A ditambah determinan matriks B sama dengan determinan dari matriks A ditambah dengan matriks B. Jawabannya adalah salah. Pembahasannya itu misalkan kita punya matriks A berdua 2 kali 2 ya. Elemennya di sini A11, A12, A21, A22, maka determinan matriks A itu sama dengan ini A11 dikalikan dengan A22 ya. Kemudian dikurangi dengan A21 dikalikan A12 ya. Jadi perhitungannya ini diagonal utama ini dikurangi dengan diagonal sekawannya yang ini, diagonal kawannya yang ini. Kemudian misalkan kita punya matriks B sama dengan B11, B12, B21 dan B22, maka determinan matriks B itu sama dengan B11 dikalikan B22 kemudian dikurangi dengan B21 dikalikan B12 ya. Sehingga determinan matriks A ditambah dengan determinan matriks B itu sama dengan determinan matriks A tadi ini A11, A22 dikurangi A21, A12 kemudian ditambah dengan ini determinan matriks B-nya buka kurung B11 dikalikan B22 dikurangi B21 dikalikan B12 kurung. Nah, kemudian di sini A11 dikalikan A22 ditambah yang plus saya letakkan di depan ditambah B11 dikalikan B22 yang ini kemudian dikurangi yang ini A21 dikalikan A12 dikurangi B21 dikalikan B12 yang ini. Selanjutnya matriks A ditambah dengan matriks B yaitu sama dengan matriks A11, A12, A21, A22 ditambah matriks B11, B12, B21, B22. Kalau kita tambahkan yaitu berarti elemen yang seletak ya. Kita menjumlahkan elemen yang seletak yaitu A11 ditambah dengan B11. Kemudian A12 ditambah dengan B12 yang ini. Kemudian A21 ditambah dengan B21 yang ini. Kemudian A22 ditambah dengan B22 posisi yang ini. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks penjumlahan A plus B ya. Berarti di sini determinannya itu adalah A11 buka kurung A11 ditambah B11 tutup kurung dikalikan dengan ini A22 buka kurung A22 ditambah B22 tutup kurung ini ya. Kemudian dikurangi dengan A buka kurung A21 ditambah B21 yang ini dikalikan dengan buka kurung A12 ditambah B12 tutup kurung yang ini. Kemudian kita sederhanakan ini perkalian ya, berarti A11 dikalikan A22 yang ini, kemudian A11 dikalikan B22 yang ini, kemudian B11 dikalikan dengan A22 yang A saya letakkan di depan berarti A22 dikalikan B11, kemudian B11 dikalikan B22 berarti B11 dikalikan B22. Ini hasil ini adalah untuk perkalian ini. Kemudian dikurangi buka kurung A21 dikalikan A12 yang ini ditambah A21 dikalikan B12 yang ini, kemudian ditambah B21 dikalikan A12 yang ini ya. Yang A saya letakkan di depan berarti A12 dikalikan B21. Kemudian B21 saya kalikan dengan B12 ya yang ini tutup kurung. Nah, di sini kita bisa membalik ya. Yang di sini B11 dikalikan dikalikan A22 ini saya tuliskan dengan A22 dikalikan B11 karena ini adalah sudah merupakan nilai skalar bukan matriks ya. Jadi ini adalah elemen matriksnya. Jadi nilainya skalar. Ya, kalau
Kalau matriks kan tidak bisa dibalik perkaliannya karena tidak bersifat komutatif ya. Nah, berarti karena ini sudah merupakan elemen-elemennya atau nilainya skalar, maka bisa dibalik. Begitu juga dengan yang ini, B21 dikalikan A12. Pada bagian ini saya balik yang A1 di depan menjadi A12 dikalikan B21. Ini bisa dibalik karena A12 dan B21 ini merupakan elemen matriks yang nilainya berarti skalar. Jadi kalau skalar bisa dibalik. Selanjutnya di sini min ketemu plus ya, berarti min ketemu plus berarti min ketemu plus berarti min ketemu plus berarti min. Nah, sehingga kita peroleh A11 dikalikan A22 ditambah A11 dikalikan B22 ditambah A22 dikalikan B11 ditambah B11 dikalikan B22 dikurangi A21 dikalikan A12 dikurangi A21 dikalikan B12 dikurangi A12 dikalikan B21 dikurangi B21 dikalikan B12. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata hasilnya berbeda. Di sini kalau determinan A ditambah determinan B, maka di sini hasilnya adalah ini. Nah, sedangkan jika determinan dari matriks A ditambah matriks B, yaitu hasilnya yang ini. Yang sama itu ini cuma ini. A11 dikalikan A22 ini, kemudian ditambah B11 dikalikan B22 yang ini, kemudian dikurangi A21 dikalikan A12 yang ini, kemudian dikurangi B21 dikalikan B12 yang ini. Sedangkan ini dan ini tidak ada pada yang di atas ini. Jadi sudah terbukti bahwa determinan matriks A ditambah determinan matriks B itu tidak sama dengan determinan matriks A ditambah B. Selanjutnya soal nomor 2. Matriks 4, 6, 2, 3 adalah matriks singular. Jawabannya adalah benar. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu matriks singular. Matriks singular adalah matriks persegi yang memiliki nilai determinan sama dengan 0. Karena nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks singular tidak memiliki inverse. Ya, jadi di sini matriks singular adalah matriks yang nilai determinannya itu sama dengan 0. Jadi kita cari apakah determinan matriks ini adalah sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ada tambahan, karena nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks singular tidak memiliki inverse. Ya. Jadi kita cari dulu ini determinan dari matriks ini, yaitu determinan 4, 6, 2, 3. Nah, kita kalikan diagonal utamanya, 4 dikali 3. Kemudian dikurangi diagonal sekawannya, 2 dikali 6. Ini. Sehingga 4 kali 3, 12 dikurangi 2 dikalikan 6, 12. 12 kurangi 12 itu sama dengan 0. Jadi terbukti ya bahwa matriks ini 4, 6, 2, 3 itu merupakan matriks singular. Kenapa? Karena memiliki determinan yang sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 3. Jika A adalah matriks yang inverse, maka inverse dari A inverse itu sama dengan A. Jawabannya benar ya. Nah, kita tulis dulu pernyataannya. Inverse dari A inverse, ini cara baca ini ya, inverse dari A inverse ini sama dengan A. Cara pembuktiannya adalah yang pertama-tama adalah saya kalikan ruas kiri dan ruas kanan, saya kalikan dari kanan dengan A inverse. Ya. Jadi di sini yang ini inverse dari A inverse, saya kalikan dengan A inverse. Pada ruas kiri, begitu juga dengan ruas kanan, A dikalikan A inverse. Kemudian di sini buka kurungnya saya hilangkan. Di sini menjadi A dikalikan A inverse. Selanjutnya adalah ini, diperhatikan baik-baik. Ini adalah inverse dari A inverse. Di sini A inverse-nya. Berarti kalau kita kalikan yang ini biasa, yang ini inverse-nya, maka nilainya adalah identitas. Ya. Nah, kemudian ini matriks biasanya dikalikan matriks inverse-nya, berarti identitas juga. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah matriks biasanya. Yang biasa, kita anggap ini adalah matriks biasanya. Maka kalau dikalikan dengan matriks inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas. Ya, ini dikalikan dengan matriks inverse-nya dari kiri, hasilnya identitas.
Sedangkan yang ini adalah matriks biasanya dikalikan matriks inverse-nya dari kanan, ya, maka akan menghasilkan juga identitas. Jadi benar bahwa inverse dari A inverse bernilai sama dengan A. Ya, jadi benar bahwa inverse dari A inverse ya bernilai benar atau bernilai sama dengan A. Selanjutnya soal nomor 4, jika matriks A sama dengan 2, 5, 1, 2, matriks B sama dengan 2, 2, min 3, 1, dan matriks C memenuhi AC, A dikali C sama dengan B, tentukan nilai determinan C. Ya, pertama-tama saya tulis dulu persamaan ini, matriks A dikalikan matriks C sama dengan B. Nah, di sini adalah tujuan kita adalah mencari matriks B. Ya, di sini saya uraikan bagaimana cara mencarinya. Ya, ketika ada persamaan matriks seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai C kita harus menjadikan identitas. Ya, yang A ini kita kalikan dengan A inverse. Ya, kita kalikan ruas kiri dengan A inverse dari kiri. Begitu juga dengan ruas kanan kita kalikan A inverse dari kiri, ya. Nah, sehingga di sini A inverse dikalikan A nilainya adalah identitas, ya. Kemudian matriks identitas dikalikan dengan matriks C maka menghasilkan matriks C. Sehingga di sini kita peroleh matriks C itu sama dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks B. Ya, jadi C sama dengan A inverse dikalikan B ini diperoleh perhitungannya dari ini. Ya, jadi di sini saya jelaskan bagaimana cara mencarinya, bagaimana kita mendapatkan matriks C dari persamaan A, matriks A dikalikan matriks C sama dengan matriks B. Ya, begini cara mencarinya. Nah, kalau kalian langsung menggunakan rumus ini tidak usah ditulis, sebenarnya tidak apa-apa ya. Di sini saya hanya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari matriks C-nya. Jadi di sini kita akan mendapatkan persamaan baru yaitu matriks C sama dengan A inverse dikalikan matriks B. Selanjutnya kita mencari nilai dari A inverse-nya. Di sini kita cari dulu determinan matriks A. Itu sama dengan di sini determinan matriks 2, 5, 1, 2. Kita kalikan diagonal utamanya 2 dikali 2. Ini kita kurangi dengan diagonal sekawan 1 dikalikan 5. 2 kali 2 4 min 1 dikali 5 5, 4 dikurangi 5 min 1. Selanjutnya adalah kita mencari adjoin dari matriks A. Nah, mencari adjoin matriks A ini caranya adalah ini A11 kita tukar dengan A22 posisinya. Jadi di sini posisinya A22, di sini posisinya A11. Nah, kebetulan di sini sama berarti nilainya 22. Ya, di sini ingat ya, di sini adalah A22, berarti yang ini, dua yang ini kita letakkan di sini. Sedangkan di sini itu adalah A11, ya, A yang ini. Jadi posisinya kita tukar. Kemudian untuk posisi yang ini A12 dengan A21 itu kita beri tanda negatif. Ya, bukan ditukar, tapi cukup diberi tanda negatif. Ini adalah definisi dari adjoin. Selanjutnya A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin A. Ya, berarti sama dengan 1 per determinan matriks A-nya tadi min 1, berarti di sini kita ganti min 1 dikalikan adjoin matriks A-nya tadi buka kurung 2 min 5 2 min 5 min 1 2. Ya, itu kurung. Ini bentuknya matriks. Kemudian kita kalikan di sini 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 1. Min 1 dikalikan 2 berarti min 2. Min 1 dikalikan min 5 berarti 5. Min ketemu min plus ya, berarti 5. Kemudian min 1 dikalikan min 1, min ketemu min plus berarti hasilnya 1. Min 1 dikalikan dengan 2 berarti hasilnya adalah min 2. Selanjutnya mencari matriks C. Kita gunakan persamaan ini. Matriks C sama dengan A inverse dikalikan B, matriks B. Nah, matriks A inverse-nya tadi ini ya. Berarti min 2, 5, 1, min 2. Yang ini. Kemudian kita kalikan dengan matriks B,
yang ini 22 min 3 1, 22 min 3 1. Kita kalikan, ingat posisi perkaliannya adalah pada matriks pertama ya, bagian baris ini akan mengalihkan bagian kolom pada matriks kedua, yaitu matriks B. Jadi perkalian di sini. Min 2 yang ini, min 2 dan 5 ini kita kalikan dengan 2 min 3. Cara perkaliannya dikalikan setiap elemen. Min 2 dikalikan 2. Kemudian kita tambah dengan 5 dikalikan min 3. Yang ini. Begitu juga dengan untuk posisi yang elemen yang ini, cara mengisinya adalah baris ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Berarti min 2 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah 5 dikalikan dengan 1. Yang ini. Untuk mengisi elemen yang ini juga sama. Baris yang nomor 2 ini kita kalikan dengan kolom yang pertama pada matriks B. Berarti 1 dikali 2 ditambah min 2 dikalikan min 3. Selanjutnya untuk mengisi kolom yang ini, untuk mengisi elemen yang ini, itu baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Berarti 1 dikali 2 yang ini ditambah min 2 dikalikan 1 yang ini. Kita sederhanakan. Min 2 kali 2 4 ditambah plus ketemu min ya. 5 dikali 3 15. Kemudian min 2 kali min 2 min 4 plus 5 dikali 1 5. Kemudian 1 kali 2 2 min ketemu min plus, berarti di sini plus juga. Kemudian 2 dikalikan 3 6. Kemudian 1 dikalikan 2 ini 2 plus ketemu min berarti min 2 dikalikan 1 itu 2. Tinggal kita sederhanakan. Min 4 dikurangi 15 berarti min 19. Min 4 ditambah 5 berarti 1. 2 ditambah berapa nih? 6 berarti 8. 2 dikurangi 2 berarti 0. Berarti ini adalah matriks C, yaitu min 19 1 8 0. Yang ditanya adalah determinan matriks C. Berarti kita cari determinan matriks C-nya. Yaitu determinannya diagonal utama min 19 dikalikan dengan 0 ya, ini. Elemen pada diagonal utama ini saling kita kalikan. Kemudian dikurangi dengan perkalian pada diagonal elemen diagonal sekawan, yaitu 8 dikalikan 1. Min 19 kali 0 ini 0 dikurangi 18 kali 1 berarti 8. Berarti 0 dikurangi 8 hasilnya adalah min 8. Jadi di sini kita peroleh nilai determinan dari matriks C-nya adalah min 8. Selanjutnya soal nomor 5, tentukan inverse dari matriks A dikalikan B, matriks B inverse. Ya, jika diketahui A inverse-nya sama dengan 1 4 2 3 dan matriks B-nya itu sama dengan 5 1 1 3. Di sini ya. Di sini bisa kita perhatikan, di sini yang ditanya ini inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse. Ya. Sementara di sini yang diketahui itu A inverse dengan B. Ya, sedangkan yang di sini kan A, di sini A inverse, di sini B inverse, di sini B. Terbalik ya. Nah, jadi kita harus menguraikan ini dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau langsung dikerjakan tidak bisa, karena di sini yang diketahui, di sini yang ditanya adalah A, di sini yang diminta adalah A, di sini yang diketahui malah A inverse. Di sini yang diketahui yang diminta adalah B inverse, malah di sini yang diketahui B. Ya, berarti di sini kita harus menguraikan terlebih dahulu persamaan inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse. Ya. Caranya adalah kita misalkan dulu, yaitu matriks A dikalikan matriks B inverse itu sama dengan X. Ya. Ini kita misalkan dulu, sehingga matriks A dikalikan matriks B inverse itu sama dengan X. Ya, jadi kita misalkan matriks A dikalikan matriks B inverse itu sama dengan X, matriks X. Ya. Nah, di sini nanti arahnya adalah kita akan menggunakan sifat matriks identitasnya. Ya. Pada setiap pembuktian biasanya atau penguraian matriks itu biasanya sering memakai metode matriks identitasnya. Seperti soal yang nomor 5 ini.
Caranya adalah di sini saya kalikan ruas kiri dan ruas kanan, saya kalikan dari kanan dengan matriks B. Ya, jadi pada ruas kiri saya kalikan matriks B dari ruas kanan. Begitu juga dengan ruas kanan saya kalikan dengan matriks B dari ruas kanan. Nah, jadi di sini B inverse dikalikan dengan B, nilainya adalah identitas. Ya. Selanjutnya A dikalikan matriks identitas itu adalah matriks A. Selanjutnya saya kalikan dari kanan itu matriks A inverse. Untuk yang ruas kiri ini saya kalikan dari kanan matriks A inverse. Begitu juga untuk ruas kanan saya kalikan dari kanan matriks A inverse. Ya. Matriks A dikalikan matriks A inverse itu hasilnya adalah identitas. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya saya kalikan dari kiri, ya, ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dari kiri matriks A inverse. Matriks X inverse. Berarti di sini matriks X inverse dikalikan identitas, hasilnya matriks X inverse ya. Jadi di sini langsung saya tulis. Sedangkan untuk yang dari kanan ini saya kalikan dari kiri matriks X inverse ya. Ini. Sehingga ini akan menghasilkan matriks X inverse dikalikan dengan matriks X, hasilnya adalah identitas. Ya, sehingga matriks identitas dikalikan matriks B dikalikan matriks A inverse, hasilnya adalah matriks B dikalikan matriks A inverse. Ya, jadi nantinya ini kita punya persamaan matriks X inverse itu sama dengan matriks B dikalikan matriks A inverse. Nah, sehingga matriks X-nya tadi kan kita misalkan dengan matriks A dikalikan matriks B inverse. Ini kita substitusikan lagi. Nah, matriks X-nya ini kita gantikan dengan yang ini, yaitu buka kurung matriks A dikalikan matriks B inverse tutup kurung, ini inverse. Ini inverse-nya dari ini ya. Kemudian untuk yang di dalam buka kurung ini adalah nilai X-nya berdasarkan permisalan yang tadi di awal ya ini ya. Nah, berarti sama dengan matriks B dikalikan matriks A inverse ini. Karena matriks A dikalikan matriks B inverse itu sama dengan X ini berdasarkan permisalan yang di awal tadi. Ya, maka matriks X yang ini bisa kita ganti dengan ini. Nah, ini nantinya biasanya akan menjadi rumus persamaan yang baru. Ya, ini adalah rumus persamaan yang baru, ya, yaitu inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse. Ini nilainya sama dengan matriks B dikalikan matriks A inverse. Nah, berarti di sini sudah bisa dikerjakan. Yang ditanya ini inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse yang ini itu ternyata nilainya sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Matriks B di sini diketahui, matriks A inverse-nya ini di sini juga diketahui. Berarti tinggal kita kerjakan, diperoleh yang ini tadi, rumus baru ini tadi ya. Inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse itu sama dengan B dikalikan matriks A inverse. Kita ganti matriks B-nya tadi ini 5 1 1 3. Kemudian matriks A inverse-nya 1 4 2 3. Nah, tinggal kita kalikan. Cara pengaliannya adalah baris pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Cara perkaliannya untuk mengisi elemen yang ini berarti 5 baris yang ini, baris 5 1 ini kita kalikan dengan baris kolom 1 2. Ya, cara perkaliannya adalah 5 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ini. Nah, kemudian untuk mengisi elemen yang ini caranya adalah baris pertama 51 pada matriks B kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks A yaitu 4 3 ini. Cara perkaliannya 5 dikali 4 ini ditambah 1 dikali 3 yang ini. Begitu juga untuk mengisi elemen yang ini
cara peralihannya adalah baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks A, ya. Baris kedua pada matriks B kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks A. Cara perkaliannya 1 kali 1 ditambah 3 kali 2. Kemudian begitu untuk elemen yang ini caranya juga sama. Baris kedua pada matriks B kita kalikan kolom kedua pada matriks A. Berarti cara perkaliannya 1 kali 4 ini ditambah 3 kali 3. Kemudian kita sederhanakan 5 kali 1 5, 1 kali 2 2, 5 kali 4 20, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1, 3 kali 2 6, 1 kali 4 4, 3 kali 3 9. Selanjutnya 5 ditambah 2 7, 20 tambah 3 23, 1 ditambah 6 7, 4 ditambah 9 13. Ya, jadi ini hasilnya. Ya. Berarti inverse dari matriks A dikalikan matriks B inverse, ini hasilnya adalah matriks 7 23 7 13. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu penerapan matriks dalam biologi, ya. Ahli biologi menempatkan 3 jenis bakteri ke dalam tabung reaksi yang diberi tanda strain 1, strain 2 dan strain 3. Ada 3 jenis makanan berbeda yang disediakan setiap hari, yaitu 980 satuan makanan A, 740 satuan makanan B, dan 680 satuan makanan C. Setiap bakteri mengkonsumsi sejumlah satuan makanan setiap harinya yang disajikan pada matriks berikut. Ini ya, ini strain 1, ini strain 2, ini strain 3. Sedangkan di sini adalah satuan makanan A, satuan makanan B, ini satuan makanan C-nya. Tentukan banyak bakteri dari strain 1, strain 2, dan strain 3 dengan cara yang A determinan matriks, yang B adalah inverse matriks. Pertama-tama kita misalkan dulu X ini adalah banyak bakteri dari strain 1, sedangkan Y adalah banyak bakteri dari strain 2, sedangkan Z ini adalah banyak bakteri dari strain 3. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan matriks yang ini, matriks yang ini 1 4 3 2 2 1 1 4 0. Yang ini ya, kita kalikan dengan matriks X Y Z. Ini itu nilainya sama dengan 980, 740 dan 680. Diperoleh dari sini. Ya. 980 makanan satuan A, kemudian 740 makanan satuan B, kemudian di sini 680 makanan satuan makanan C. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Ingat di sini baris pertama adalah bagian A, satuan makanan A. Berarti di sini baris pertama yang lurus ini adalah satuan makanan A. Kemudian baris kedua ini adalah satuan makanan B, yaitu 740. Berarti di sini diisi 740 satuan makanan B. Kemudian di sini bagian dari baris ketiga ini bagian dari satuan makanan C. Berarti di sini pada baris ketiganya posisi kanan ini harus diisi dengan satuan makanan C, yaitu 680. Jadi di sini kita harus membentuk terdulu persamaan ini, ya, jangan sampai terbalik. Ya, kalau sudah benar kita bentuk persamaan ini, maka tinggal kita cari nilai X, Y, Z-nya, di mana X, Y, Z ini adalah X-nya banyak bakteri dari strain 1, Y-nya banyak bakteri dari strain 2, sedangkan Z-nya adalah banyak bakteri dengan dari strain 3. Nah, yang A kita kerjakan dengan menggunakan metode determinan matriks, sedangkan yang B kita kerjakan dengan menggunakan metode inverse matriks. Kita kerjakan bagian yang A, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode determinan matriks. Kita tulis dulu persamaan yang tadi. Nah, di sini determinan D itu determinan dari matriks ini, ya. Jadi determinan dari 1 4 3 2 2 1 1 4 0. Nah, di sini kalau matriksnya di sini beroda 3 kali 3, maka cara mengerjakan determinannya adalah ini. Kolom 1 dan kolom 2 itu kita letakkan di belakang matriks itu.
ya, determinan matriks itu. Jadi kita letakkan di sini 1 2 1, di sini 1 2 1, 4 2 4, 4 2 4. Cara pengerjaannya seperti ini. Sekali lagi, cara mengerjakan matriks berurut 3 kali 3 adalah kolom pertama dan kolom kedua itu kita letakkan di belakang determinannya. Nah, penulisan determinan ini. Ya, berarti ini 1 2 1, berarti ini 1 2 1, 4 2 4, 4 2 4. Selanjutnya adalah cara mengerjakannya adalah ini. Diagonal, saya bilang diagonal utama ya. Diagonal utama ini kita kalikan elemen-elemennya, kemudian ditambah dengan diagonal yang utama yang ini, kita kalikan elemen-elemennya, kemudian ditambah diagonal utama yang ini, kita kalikan elemen-elemennya, kemudian kita kurangi dengan diagonal sekawan. Perkalian elemen-elemen pada diagonal sekawan, kita kurangi perkalian elemen pada diagonal sekawan yang ini, kita kurangi dengan perkalian diagonal elemen pada diagonal sekawan yang ini, ya. Sehingga di sini kita kerjakan ini diagonal utama kita kalikan 1 dikalikan 2 dikalikan 0 untuk yang ini. Kemudian 4 dikalikan 1 dikalikan 1 untuk yang ini. Kemudian ditambah, ingat ini ditambah ya. Kemudian ditambah ini 3 dikalikan 2 dikalikan 4 yang ini. Ya, ini adalah perkalian pada diagonal utama. Ya, kemudian untuk diagonal sekawannya kita kurangi, ya, tandanya dikurangi. Kita kurangi 1 dikalikan 2 dikalikan 3 untuk yang ini. Kemudian dikurangi 4 kalikan 1 kalikan 1 untuk yang ini. Kemudian dikurangi 0 kali 2 kali 4 untuk yang ini. Kita hitung 1 kali 2 kali 0 itu hasilnya 0. 4 kali 1 kali 1 itu hasilnya adalah 4 yang ini. 3 kali 2 kali 4 hasilnya adalah 24 untuk yang ini. Min 2, 1 kali 2 kali 3 6. Kemudian min di sini tandanya min. 4 kali 1 kali 1 itu 4. Kemudian min, ini min 0 dikali 2 dikali 4 hasilnya adalah 0. Kita hitung di sini 4 dikurangi 4 0 ya. Berarti setelah itu 24 dikurangi 6 18. Jadi hasil dari determinan matriks ini adalah 18. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari dx, determinan dx. Determinan dx adalah determinan di mana matriks yang ini pada kolom pertama kita ganti dengan elemen dari ruas kanan ini, matriks pada ruas kanan ini. Jadi 121 ini kita ganti dengan 980, 740 dan 680. Ini kita ganti. Sedangkan elemen yang lain tetap kolom kedua dan kolom ketiga tetap 424, 424, 310, 310. Tetap. Sekali lagi ya, determinan X ini artinya adalah kolom pertama pada matriks ini kita ganti dengan kolom pada matriks sebelah kanan, ruas kanan. Ini 980, 740, 680. Sedangkan kolom kedua dan kolom ketiga ini tetap 424, 424, 310, 310. Ini. Kemudian cara mengerjakannya seperti yang cara mencari determinan D ini, caranya adalah kolom pertama dan kolom kedua kita tulis di belakang determinannya, ya. 980, 740, 680 ini, kemudian 424 ini kita tulis di belakangnya. Setelah itu cara pengerjaannya sama. Perkalian diagonal utama, elemen pada diagonal utama, kemudian ditambah perkalian pada diagonal utama yang ini, kemudian ditambah perkalian pada diagonal utama ini, kemudian kita tambah. Sedangkan untuk yang sekawan sifatnya mengurangi. Perkalian diagonal elemen sekawan ini, kemudian dikurangi perkalian diagonal elemen diagonal sekawan yang ini, kemudian dikurangi perkalian elemen diagonal sekawan yang ini, ya. Nah, jadi kita tulis seperti ini. 980 dikalikan 2 dikalikan 0, kemudian ditambah 4 dikalikan 1 dikalikan 680 yang ini, ya. Kemudian ditambah 3 kalikan 3 dikalikan 740 dikalikan 4 untuk yang ini. Ini adalah perkalian diagonal utama, ya. Kemudian untuk yang diagonal sekawan itu dikurangi 680 kali 2 kali 3 ini. Kemudian dikurangi 4 kali 1 kali 980 ini. Kemudian dikurangi
0 kali 740 dikalikan 4 yang ini ya, tinggal kita sederhanakan. 980 kali 2 kali 0 ini 0, 4 kalikan 1 kalikan 680 hasilnya adalah 2720. Kemudian 3 dikalikan 740 dikalikan 4 hasilnya adalah 8880. Kemudian di sini tandanya min, ini min. 680 dikalikan 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 4080. Kemudian min, di sini min 4 dikalikan 1 dikalikan 980 hasilnya adalah 3920. Kemudian di sini tanda min, ini juga min. 0 dikalikan 740 dikalikan 4 hasilnya 0. Kita sederhanakan, kita hitung di sini 0 ditambah 2720 ditambah 8880 dikurangi 4080 dikurangi 3920 dikurangi 0 hasilnya adalah 3600 ya. Berarti nilai dx-nya itu sama dengan 3600. Selanjutnya adalah untuk mencari dy. Kalau dy itu adalah yang diganti adalah pada kolom kedua. Kalau dx itu yang diganti adalah pada kolom pertama, kalau dy adalah yang diganti pada kolom kedua. Jadi kolom kedua yang ini 424 ini kita ganti dengan ini 980, 740 dan 680. Ini. Cara pengerjaannya juga sama. Kolom pertama dan kolom kedua kita tulis lagi di belakang determinannya, yaitu 121, 121, 980, 740, 680. Ini. Sedangkan cara pengerjaannya juga sama, ya. Diagonal utama ditambah diagonal sekawan itu sifatnya mengurangi. Langsung kita hitung. 1 dikalikan 740 dikalikan 0. Yang ini ditambah 980 kalikan 1 kalikan 1. Yang ini ditambah 3 dikalikan 2 dikalikan 680. Yang ini. Kemudian sekarang diagonal sekawan sifatnya mengurangi, ini dikurangi 1 kalikan 740 dikalikan 3. Yang ini dikurangi 680 kalikan 1 dikalikan 1. Yang ini dikurangi 0 kali 2 kali 980. Yang ini. Kita hitung 1 dikalikan 740 dikalikan 0. Ini 980 kalikan 1 kalikan 1. Yang ini. Kemudian 3 dikalikan 2 dikalikan 680. Yang ini. Kemudian min, ini min 1 dikalikan 740 dikalikan 3 hasilnya ada ini 2220. Kemudian min, ini minnya ini 680 kali 1 kali 1 hasilnya ini 680. Kemudian min, ini min yang ini 0 kalikan 2 kalikan 980 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 0 ditambah 980 ditambah 4080 dikurangi 2220 dikurangi 680 dikurangi 0 hasilnya adalah 2160. Selanjutnya kita mencari yang z, ya, dz. Kalau yang dz ini yang diganti adalah pada kolom ketiga, ya. Pada kolom ketiga kita ganti dengan 980, 740 dan 680. Cara pengerjaannya sama. Kolom pertama dan kolom kedua itu kita tulis lagi di sini. Jadi ini kita tulis lagi di sini. Kemudian cara pengerjaannya juga sama. Diagonal utama sifatnya menjumlahkan atau plus, sedangkan diagonal sekawan itu sifatnya adalah mengurangi. Cara pengerjaannya juga sama. 1 dikalikan 2 dikalikan 680 yang ini. Kemudian ditambah 4 dikalikan 740 dikalikan 1 yang ini. Kemudian ditambah 980 dikalikan 2 dikalikan 4 yang ini. Kemudian dikurangi diagonal sekawannya, dikurangi 1 dikalikan 2 dikalikan 980 yang ini. Kemudian dikurangi 4 kalikan 740 dikalikan 1 yang ini. Dikurangi 680 dikalikan 2 dikalikan 4 yang ini. Kita hitung 1 kali 2 kali 680 hasilnya adalah 1360. Kemudian ditambah ya 4 dikalikan 740 dikalikan 1 hasilnya adalah 2960.
Kemudian selanjutnya ditambah, ini juga ditambah 980 dikalikan 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 7.840. Kemudian di sini tandanya dikurangi, ini dikurangi 1 kali 2 kalikan 980, hasilnya adalah 1960. Kemudian di sini yang ini tandanya mengurangi, ini mengurangi 4 dikalikan 740 dikalikan 1, hasilnya adalah ini 2960. Kemudian di sini dikurangi, ini juga dikurangi 680 dikalikan 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 5440. Selanjutnya kita hitung 1360 ditambah 2960 ditambah 7840 dikurangi 1960 dikurangi 2960 dikurangi 5440, hasilnya adalah 1800. Jadi kita peroleh nilai D, DX, DY, dan DZ yang ini. Selanjutnya untuk mencari nilai X itu caranya adalah X sama dengan DX dibagi dengan D. Ya. Nah, DX-nya tadi 3600, sedangkan D-nya tadi 18. 3600 ditambah dibagi 18, hasilnya adalah 200. Jadi kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 200. Sedangkan Y itu sama dengan DY per DX. DY per D. Maaf ya, DY per D rumusnya. DY-nya tadi adalah 2160 dibagi dengan D-nya tadi 18. Hasilnya adalah 120. Jadi nilai Y-nya adalah 120. Kemudian yang Z, ya, yang Z itu sama dengan DZ per D. Ya, DZ-nya tadi 1800, sedangkan D-nya itu tadi 18. Berarti itu sama dengan hasilnya adalah 100. Jadi diperoleh nilai Z-nya itu sama dengan 100. Jadi banyak bakteri dari strain 1 adalah 200. Yang X ini. Banyak bakteri dari strain 2 adalah 120 yang Y ini. Kemudian banyak bakteri dari strain 3 adalah 100 yang Z ini, ya. Jadi ini adalah cara pengerjaan dengan menggunakan metode determinan. Selanjutnya bagian B, menentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode inverse matrix. Kita tulis dulu persamaannya, ya. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari matriks X, Y, Z. Ya, nah, di sini saya jelaskan lagi cara mencarinya adalah dengan menggunakan metode inverse dulu. Ya, apa yang dibutuhkan nanti untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya? Caranya adalah pertama kita kalikan dulu dari sebelah kiri, kita kalikan dari sebelah kiri, ruas kiri dan ruas kanan dengan inverse dari matriks ini. Ya, berarti inverse matriks 1 4 3 2 2 1 1 1 4 0. Ya, ini juga dikalikan dengan inverse-nya yang ini. Nah, ketika matriks inverse kita kalikan dengan matriks yang biasa, ya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Ya. Matriks identitas kita kalikan dengan matriks XYZ, maka akan menghasilkan matriks XYZ. Ya. Nah, jadi di sini untuk mencari matriks XYZ kita akan membutuhkan inverse matriks dari matriks 143 221 140. Kemudian baru kalau kita sudah dapat ini, kita kalikan dengan matriks yang di sini 980, 740 dan 680. Jadi ini cara mencarinya, ya. Kalau ini tidak ditulis tidak apa-apa, langsung kita gunakan yang ini juga tidak masalah, ya. Di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana dan apa yang dibutuhkan ketika kita mencari matriks X, Y, Z. Ya, begini cara mencari awalnya atau penurunan rumusnya. Langsung ditulis ke tahap ini juga silahkan, tidak apa-apa. Jadi di sini kita membutuhkan inverse dari matriks ini. Nah, pertama-tama untuk mempermudah perhitungan kita misalkan dulu. Kita misalkan matriks A itu adalah matriks yang ini 143 221 140 ini kita misalkan sebagai matriks A. Nantinya kita akan mencari inverse matriksnya
di sini karena yang diperlukan inverse matrix. Jadi nantinya kita akan mencari inverse matrix dari A ini. Sehingga pertama-tama kita cari nilai determinan matriks A dulu. Nah, tadi determinan matriks A yang ini, determinan matriks ini sama dengan determinan D tadi. Nilai dari D tadi pada bagian A itu 18. Ya, jadi di sini langsung untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Jadi di sini determinan A itu sama dengan 18. Diperoleh dari mana? Caranya adalah sama dengan ketika kita mencari determinan D pada bagian A, ya, yang nilainya itu determinan D nilainya adalah 18. Jadi langsung saya tulis determinan A nilainya sama dengan 18. Selanjutnya adalah kita mencari kofaktor. Kofaktor dari A. Kofaktor dari A ini berisi minor. Ya, ini minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, yang ini minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32 dan minor 33. Ya. Di sini minornya langsung saya letakkan di dalam kofaktor. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu ya. Karena kalau ditulis minor 11 secara berjejer nantinya akan terlalu lama dan memakan waktu ya. Jadi di sini minornya saya tulis di sini ya, ke dalam ini. Nah, caranya adalah di sini minornya ditulis seperti tadi. Untuk minor yang genap, untuk minor yang jumlahnya ganjil, yaitu di sini kan minor 1 2. 1 ditambah 2 kan ganjil. Itu di depannya diberi tanda negatif. Ya. Nah, begitu juga yang di sini minor 21. 2 ditambah 1 kan ganjil. 3 kan? Ganjil berarti di sini diberi tanda negatif. Kemudian yang posisi yang ini yaitu minor 32. Ya, 3 ditambah 2 kan 5, ganjil, diberi tanda negatif. Begitu juga dengan di sini minor 23 ya, minor 23, 2 ditambah 3 5 berarti ganjil, bilangan ganjil berarti di sini diberi tanda negatif. Sedangkan yang minor yang penjumlahan yang elemen kalau dijumlahkan itu genap tidak perlu diberi tanda negatif. Yang di sini A11, 1 tambah 1 kan genap, tidak usah. Kemudian di sini minor 33, 3 tambah 3 kan 6 kan genap, berarti tidak usah. Nah, minor itu artinya adalah determinan ya. Nah, cara mencari minor adalah seperti ini. Ini minor 11. Berarti lihat matriks awalnya, ini kan minor 11 artinya baris 1 kolom 1. Nah, ini yang baris 1 kolom 1 ini tidak dipakai. Ya, minor 11 artinya baris 1 kolom 1 ini tidak dipakai. Baris 1 kolom 1 itu tidak dipakai. Berarti yang dipakai ini. Berarti determinan dari 2140. 2140. Kemudian di sini adalah minor 1 2. Berarti baris 1 kolom 2. Perhatikan ya, baris 1 kolom 2. Berarti ini tidak dipakai. Baris 1 kolom 2 ini tidak dipakai elemennya. Sehingga yang dipakai ini 2110. 2110. Kemudian minor 13. Baris 1 kolom 3. Ini tidak dipakai. Baris 1 kolom 3 tidak dipakai. Berarti yang dipakai yang ini. 2214 yang ini. 2214. Kemudian di sini minor 21 ya, minor 21 berarti minor 21 itu baris 2 kolom 1. Ini tidak dipakai. Baris 2 kolom 1 tidak dipakai, berarti yang dipakai adalah 4340. 4340. Kemudian di sini minor 22. Berarti baris 2 kolom 2. Ini tidak dipakai. Baris 2 kolom 2 tidak dipakai, berarti yang dipakai 1310. 1310. Kemudian yang ini adalah minor 23. Minor 23 berarti baris kedua kolom ketiga ini. Berarti ini tidak dipakai. Baris kedua kolom ketiga. Berarti yang dipakai adalah 1414. 1414. Kemudian minor 31 ya, minor 3 baris 3 kolom 1. Ini tidak dipakai elemennya, berarti yang dipakai adalah 4321. 4321. Kemudian minor 32
berarti baris ketiga kolom kedua ini tidak dipakai elemennya, berarti yang dipakai adalah 1 2 3 1 1 2 3 1. Kemudian minor 33 baris 3 kolom 3 ini tidak dipakai elemennya, berarti yang dipakai adalah 1 4 2 2 1 4 2 2. Jadi seperti itu cara mencari minor. Selanjutnya kita mencari determinan pada setiap minor ya. Determinannya ini caranya adalah yang sekawan kita kalikan kemudian dikurangi dengan yang yang diagonal utama kita kalikan kemudian dikurangi yang sekawan. Diagonal sekawan. Diagonal utamanya ini 2 kali 0 yang ini. Kemudian dikurangi diagonal sekawan yaitu 4 kali 1 ini. Yang ini tanda negatifnya kita tulis dulu, jangan lupa. Kemudian kita beri buka kurung. Diagonal utamanya 2 kali 0, yang ini dikurangi diagonal sekawan 1 kali 1 tutup kurung. Kemudian yang ini diagonal utamanya 2 kali 4 dikurangi sekawan 1 kali 2 yang ini. Kemudian ini tanda negatifnya kita tulis dulu, kemudian kita beri buka kurung. Diagonal utamanya 4 kali 0 yang ini dikurangi diagonal sekawan 4 kali 3 yang ini tutup kurung. Kemudian yang ini diagonal utamanya 1 kali 0 dikurangi sekawannya, diagonal sekawannya 1 kali 3 1 kali 3 yang ini. Kemudian yang ini min diberi min dulu buka kurung, diagonal utamanya 1 kali 4 yang ini dikurangi diagonal sekawannya 1 kali 4 yang ini tutup kurung. Kemudian yang ini diagonal utamanya 4 kali 1 kemudian dikurangi 2 kali 3 yang ini dikurangi buka kurung, ini tanda negatifnya jangan lupa buka kurung. Diagonal utamanya 1 kali 1 yang ini dikurangi diagonal sekawan 2 kali 3 yang ini tutup kurung. 1 kali 2 diagonal utama dikurangi diagonal sekawan 2 kali 4. Nah, kemudian tinggal disederhanakan 2 kali 0 0 min 4 kali 1 4. Kemudian yang ini minnya buka kurung 2 kali 0 0 min 1 kali 1 1 tutup kurung. 2 kali 4 8 min 1 kali 2 2. Kemudian minnya ini buka kurung 4 kali 0 0 min 4 kali 3 12 tutup kurung. 1 kali 1 0 min di sini min 1 kali 3 3. Min buka kurung 1 kali 4 4 min 1 kali 4 4 tutup kurung. 4 kali 1 4 dikurangi 2 kali 3 6. Kemudian di sini min buka kurung 1 kali 1 1 dikurangi 2 kali 3 6. Kemudian di sini 1 kali 2 2 dikurangi 2 kali 4 8. Selanjutnya tinggal disederhanakan. 0 dikurangi 4 min 4. Di sini min buka kurung 1 dikurangi 0 dikurangi 1 berarti min 1. 8 dikurangi 2 6 minnya ditulis dulu ya buka kurung. 0 dikurangi 12 berarti min 12 tutup kurung. 0 dikurangi 3 berarti min 3. Min saya tulis dulu buka kurung 4 dikurangi 4 0 tutup kurung. 4 dikurangi 6 min 2. Kemudian min 1 dikurangi 6 min 5 tutup kurung. 2 dikurangi 8 min 6. Selanjutnya disederhanakan lagi. Min ketemu min plus berarti plus 1. Min ketemu min plus berarti 12. Kemudian di sini min dikalikan 0 nilainya 0. Kemudian min ketemu min plus berarti hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh matriks kofaktor A itu adalah min 4 1 6 12 min 3 0 min 2 5 min 6. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari adjoin dari matriks A. Adjoin matriks A itu sama dengan transpos dari kofaktor A ya, transpos dari kofaktor A. Matriks kofaktor A saya tulis dulu yang ini kofaktor A yang ini min 4 1 6 12 min 3 0 min 2 5 6 baru kita transposkan ya. Setelah ditranspos hasilnya adalah transpos itu artinya adalah baris kita ubah menjadi kolom. Baris pertama akan menjadi kolom pertama. Baris kedua yang warna hijau ini akan menjadi kolom kedua yang warna hijau ini. Baris ketiga warna ungu ini akan menjadi kolom ketiga warna ungu yang ini ya. Jadi seperti itu pengertian dari transpos. Ya, jadi hasil transposnya adalah ini baris pertama min 4 1 6
6 akan menjadi kolom pertama, min 4, 1, 6. Dan ingat penulisannya harus diurut, min 4, 1, 6 berarti min 4, 1, 6. Kemudian di sini baris kedua 12, min 3, 0. Ini menjadi baris kedua menjadi kolom kedua. Penulisan harus diurut 12, min 3, 0. Kalau tidak diurut salah ya. Kemudian baris ketiga min 2, 5, 6. Ya, baris ketiga akan menjadi kolom ketiga yaitu min 2, 5, 6. Jadi itu adalah adjoin. Jadi di sini adjoin A diperoleh min 4, 12, min 2, 1, min 3, 5, 6, 0, min 6. Selanjutnya adalah kita mencari inverse dari matriks A. Rumusnya adalah 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin matriks A. Nah, di sini tadi saya tuliskan ya, tadi kan matriks A-nya ini. Jadi saya tuliskan matriks A-nya 1, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 0, inverse. Nah, sedangkan determinan matriks A-nya itu tadi 18, adjoinnya itu tadi ini, min 4, 12, min 2, 1, min 3, 5, 6, 0, min 6. Nah, kita hitung, kita kalikan ke dalam, berarti 1 per 18, kita kalikan dengan min 4, berarti hasilnya adalah min 2 per 9. 1 per 18 saya kalikan dengan 12, hasilnya adalah 2 per 3. Disederhanakan ya, sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. 18 dibagi 6, 3. Kemudian 1 per 18 dikalikan min 2, hasilnya adalah min 1 per 9. Kemudian 1 per 18 dikalikan 1, berarti di sini hasilnya 1 per 18. 1 per 18 dikalikan min 3, hasilnya adalah min 1 per 6. 1 per 18 dikalikan 5, hasilnya adalah 5 per 18. 1 per 18 dikalikan 6, hasilnya adalah 1 per 6. 1 per 18 dikalikan 0, hasilnya 0. 1 per 18 kita kalikan dengan min 6, hasilnya adalah min 1 per 3. Selanjutnya ini kita tulis persamaan yang awal tadi, matriks X, Y, Z sama dengan inverse dari matriks 1, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 4, 0 dikalikan 908, dikalikan matriks 980, 740, dan 680. Nah, ini sama dengan ini. Kenapa tadi saya tulis, saya ganti nilai A-nya dengan nilai matriks yang ini, karena nanti biar tidak bingung ketika kita mengganti inverse matriks yang ini. Nah, inverse matriks yang ini sama dengan ini kan? Nah, berarti kita ganti dengan yang ini. Nah, jadi ini sekali lagi kenapa inverse ini A-nya saya ganti dengan matriks awal ya. Nah, kenapa? Karena biar nanti ketika kita mensubstitusikan ke sini kalian tidak bingung ya. Inverse matriks ini sama dengan ini kan? Berarti kita bisa mengganti dengan ini yang hasilnya ini. Nah, sehingga tinggal kita kalikan ya. Cara mengalikannya adalah baris pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua. Ini matriks pertama, ini matriks kedua. Berarti untuk mengisi bagian yang untuk mengisi yang atas ini, caranya adalah baris pertama ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Berarti caranya min 2 per 9 kita kalikan dengan 980 yang ini. Kemudian ditambah 2 per 3 kita kalikan dengan 740 yang ini. Kemudian ditambah min 1 per 9 kita kalikan dengan 680 yang ini. Selanjutnya untuk yang baris kedua ini, cara pengerjaannya adalah baris kedua kita kalikan kolom yang ini. Berarti 1 per 18 kita kalikan dengan 980 yang ini, ditambah min 1 per 6 kita kalikan dengan 740 yang ini, ditambah 5 per 18 kita kalikan dengan 680 yang ini. Kemudian untuk baris ketiga, cara pengerjaannya adalah baris ini kita kalikan dengan kolom ini, yaitu 1 per 3 kita kalikan dengan 980 yang ini, kemudian ditambah 0 dikalikan dengan 740 yang ini, kemudian ditambah min 1 per 3 kita kalikan dengan 680 yang ini. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Min 2 per 9 kita kalikan dengan 980. Hasilnya adalah min 1960 per 9. Kemudian ditambah
ya, ditambah 2/3 dikalikan 740, hasilnya adalah 1480 per 3. Kemudian plus ketemu min, berarti min, ya. Berarti 1/9 dikalikan 680, hasilnya adalah 680 per 9. Nah, kemudian untuk baris kedua 1/18 kalikan 980, hasilnya adalah 490 per 9. Ini disederhanakan. Plus ketemu min, ini min. Kemudian 1/6 dikalikan 740, hasilnya adalah 370 per 3. Ini juga disederhanakan. Kemudian ditambah, ya, 5/18 dikalikan 680, hasilnya adalah 1700 per 9, ya. Ini juga disederhanakan, ya. Kemudian 1/9 kita kalikan dengan 980, hasilnya adalah 980 per 9. Kemudian ditambah, ini juga ditambah 0 dikalikan 740, berarti hasilnya 0. Kemudian plus ketemu min, hasilnya adalah min, ya. 1/3 dikalikan 680, hasilnya adalah 680 per 3. Kemudian tinggal kita hitung. Di sini kita samakan penyebutnya dulu. Berarti 1480 per 3 kita jadikan penyebutnya ke 9. Berarti kita kalikan dengan 3/3, sehingga hasilnya adalah 4440 per 9. Begitu juga dengan yang baris kedua ini, 370 per 3 kita jadikan penyebutnya ke 9. Berarti di sini dikalikan 3/3, menghasilkan 1110 per 9. Sedangkan di sini 980 per 3 kita kurangi dengan 680 per 3, hasilnya adalah 300 per 3. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan. Min 1960 per 9 ditambah 4440 per 9 dikurangi 680 per 9, hasilnya adalah 1800 per 9. Untuk baris kedua 490 per 9 dikurangi 1110 per 9 ditambah 1700 per 9, hasilnya adalah 1080 per 9. Sedangkan di sini 300 dibagi 3, hasilnya adalah 100. Selanjutnya 1800 dibagi 9, ini 2. 1080 dibagi 9, ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah 120, ya. Jadi nilai X-nya ini adalah 200, nilai Y-nya ini adalah 120, nilai Z-nya ini adalah 100. Nah, ya. Tadi nilai X-nya itu adalah banyaknya bakteri dari strain 1. Ini nilai X adalah 200, ya. Jadi kan X tadi kita misalkan ke yang strain 1, banyak bakteri pada strain 1. Sedangkan Y yaitu 120, tadi kita misalkan sebagai banyak bakteri dari strain 2. Berarti jumlahnya 120. Sedangkan yang Z ini tadi kita misalkan sebagai banyak bakteri dari strain 3, yaitu 100. Yang ini 100. Jadi hasilnya sama, ya, baik menggunakan metode determinan, baik menggunakan metode inverse matrix, itu hasilnya pasti sama jika perhitungan yang dilakukan benar. Demikian pembahasan latihan E nomor 1 sampai dengan 6, halaman 38. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.